Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita bisa datang ke masjid yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu jangan menunda taubat. Manusia tidak pernah lepas dari dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Setiap hari mungkin kita melakukan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bersalah, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini memberi harapan. Islam tidak mengajarkan bahwa manusia harus sempurna. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang terjatuh dalam dosa, ia segera bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya bukanlah dosanya, tetapi ketika seorang merasa nyaman hidup dalam dosa dan terus menunda taubat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat dengan seluas-luasnya. Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling memberi harapan kepada orang-orang yang berdosa. Betapapun besar dosa kita, selama kita belum meninggal dunia dan belum datang tanda besar kiamat, maka pintu tobat masih terbuka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh menunda tobat? Yang pertama, karena kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan tidak hanya dipenuhi oleh orang tua. Ada bayi, ada remaja, ada pemuda. Ada yang pagi sehat, sore sudah meninggal. Ada yang pergi bekerja tetapi tidak kembali. Dan ada yang baru melaksanakan sholat lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa kita mengatakan nanti kalau sudah tua saya akan bertaubat? Siapa yang menjamin kita akan sampai tua? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunda taubat merupakan tipu daya setan. Setan tidak selalu mengajak manusia menjadi kafir. Kadang dia hanya membisikkan satu kalimat, besok saja. Besok berubah menjadi minggu depan. Minggu depan berubah menjadi bulan depan. Lalu tahun demi tahun terus berlalu hingga seseorang meninggal sebelum sempat bertobat. Dan inilah kemenangan terbesar setan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jika kita terus menunda tobat, dosa kita akan banyak dan menghitamkan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam melakukan satu dosa,
maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika ia bertaubat, ketika ia berhenti memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika ia mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga memenuhi hatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Inilah sebabnya mengapa orang yang terbiasa melakukan maksiat lama kelamaan sulit menangis ketika mendengar Al-Quran, sulit menerima nasihat, sulit bangun sholat malam, sulit datang ke masjid karena hatinya telah tertutupi oleh dosa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak hanya mencintai orang bertaubat, Allah tidak hanya menerima taubat, tetapi Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat diterimanya taubat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berhenti dari maksiat saat itu juga. Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, jika berkaitan dengan hak manusia, maka mengembalikan hak tersebut lalu meminta maaf. Dan yang terakhir, dilakukan sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Mungkin selama ini kita pernah meninggalkan salat, pernah menyakiti orang tua, pernah berdusta, pernah berbuat zalim, pernah membuka aurat, pernah melakukan maksiat yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Hari ini Allah masih memberi kita kesempatan. Malaikat maut belum datang, pintu taubat masih terbuka. Jangan menunggu Ramadan, jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, karena yang kita miliki hanyalah hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.